Pemerintah Kabupaten, Pemkab Probolinggo melalui tim gabungan melakukan survei lokasi usaha terhadap perseroan terbatas, PT Merakindo Raja Mix Perkasa dan PT Restu Anak Jaya Abadi Beton Indonesia di Desa Karangpranti, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Selasa tanggal 1 November tahun 2022. Kegiatan yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ahmad Hashim Ashari ini melibatkan Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Probolinggo Umil Sulistioningsi dan sejumlah OPD terkait diantaranya Inspektorat, DPM PTSP, Bapelitbangda, Bakes Bangpol, DPUPR, DPKPP, DKUPP, Diskan, DLH, Diskominfo, Diperta, Satpol PP, Bagian Hukum, Bagian Organisasi serta Forkopimka Pajarakan. Sebelum menuju ke lokasi, tim gabungan Pemkab Probolinggo ini melakukan rapat koordinasi, rakor, di kantor Kecamatan Pajarakan. Survei lokasi usaha ini dilakukan untuk memastikan legalitas izin operasi dari dua perusahaan tersebut. Sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, tim gabungan ini menuju ke lokasi PT Merakindo Raja Mix Perkasa. Sesampainya di lokasi, tim ini disambut oleh perwakilan perusahaan Ahmad Sandi. Dari hasil pertemuan tersebut jelas perusahaan tersebut tidak memiliki izin operasi. Padahal perusahaan tersebut sudah beroperasi sekitar sebulan. Oleh karenanya, tim gabungan melakukan penutupan dengan memasang banner penyegelan bangunan hingga perusahaan tersebut mengurusi izin operasinya. Penutupan ini dilakukan karena perusahaan melanggar keputusan Menteri ATR Kepala BPN nomor 1589 tahun 2021 tentang penetapan peta lahan sawah dilindungi LSD Perda nomor 03 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah RTW dan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ahmad Hashim Ashari mengatakan survei lokasi usaha ke perusahaan ini dilakukan atas perintah dari Bupati Probolinggo untuk memastikan izin operasi perusahaan. Ternyata betul, setelah kami datang ke sini perusahaan ini belum ada izinnya, katanya. Atas temuan tersebut Hashim sangat menyayangkan sekali. Pasalnya sebagai perusahaan besar yang akan beroperasi di suatu daerah, PT Merakindo Raja Mix Perkasa sebenarnya sudah paham mekanismenya. Izin operasional harus diurus terlebih dahulu sebelum memulai beroperasi. Karena izin operasinya masih belum ada, maka kami lakukan penutupan atau penyegelan lokasi ini. Jika nanti izinnya sudah ada, silakan aktivitas perusahaan bisa dimulai kembali, tegasnya. Usai lakukan penutupan operasi perusahaan tersebut, tim gabungan langsung menuju ke PT Restu Anak Jaya Abadi Beton Indonesia yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi pertama. Tujuannya sama untuk memastikan izin operasi perusahaan tersebut. Akan tetapi sesampainya di perusahaan tersebut, tidak ada satupun manajemen yang ada di lokasi. Hanya beberapa pekerja yang dapat dijumpai. Oleh karenanya, tim pun meminta orang yang dipercaya di perusahaan tersebut untuk menghubungi manajemen agar datang ke kantor Bupati Probolinggo di Kraksaan pada Rabu, tanggal 2 November tahun 2022, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tadi kami sudah berbicara melalui telepon dengan manajemen perusahaan. Kami meminta agar besok datang ke kantor Bupati Probolinggo dengan membawa bukti perizinannya, kalau tidak ada atau tidak hadir, besok kami langsung lakukan penutupan, ujarnya. Saat ini kami dari media Kata Jatim bersama dengan beberapa media lain juga nampak dari LSM Gemas berada di ruangan asisten 2 juga akan mengikuti pembahasan tentang perizinan PT Raja Beton. Ironisnya saat itu kami tidak diberitahu bahwasanya pada saat itu sudah dimulainya rapat pembahasan terkait perizinannya perusahaan ini, sama halnya acara ini sengaja agar tidak terpantau awak media. Saat ini kita berada di kantor Pemkab Probolinggo, tepatnya di ruangan asisten 2 bersama dengan beberapa media dan LSM, yang mana hari ini Rabu tanggal 2 November 2022 di ruangan ini pula diadakan pertemuan antara pengelola PT Raja Beton dengan OPD Probolinggo yang akan membahas terkait perizinan PT tersebut, karena memang selama ini perusahaan tersebut tidak memiliki izin. Benar saja dugaan kami, ungkap Umar dari LSM Gemas. Umar hanya dapatkan hasil dari pembahasan terkait perizinan PT Raja Beton ini. Setelah kami cernak surat berita acaranya, seperti berikut ini. 1. Berdasarkan hasil rapat koordinasi PT Raja Beton diberikan kesempatan mengurus perizinannya. 2. PT Raja Beton memang tidak memiliki izin. 3.
PT Raja Beton sanggup membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 4. PT Raja Beton sanggup mengurus perizinannya dalam batas waktu 1 bulan sejak tanggal berita acara ini dibuat sesuai permintaan dari perusahaan. Apabila dalam 1 bulan belum mengurusi perizinannya maka akan ditutup sementara. Berita acara ini ditandatangani oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kepala DPM PTSP Kepala Bagian Hukum Bagesbang Pol Kabid DPUPR dan 2 orang perwakilan dari PT Raja Beton. Namun dalam berita acara tersebut sangat jelas OPD masih beri kesempatan kepada PT Raja Beton tersebut masih jangka waktu 1 bulan akan lakukan penutupan sementara. Ada apa dengan ini semua? Ungkap Umar. Masih kata Umar, hal semacam ini sudah jelas salahi aturan. Jika izinnya belum ada kenapa tidak langsung lakukan penutupan sampai izinnya selesai, imbunya. Dari Probolinggo, Syahroni, Media Kata Jatim melaporkan.